karena kamulah gemintang yang hinggapi setiap malam, menahan rasa ingin jumpa. Jujur ku hanya seorang lelaki yang berakhir luka. Welcome back to my channel kita sekarang dengan Nesha. Dan aku Glenn Samuel. Yay! He's my favorite singer. Terima kasih. He has a good voice, really Senang good banget, voice. senang banget bisa ada di sini dan langsung diundang sama Tante Nesha. Deng, dan aku bahagia banget Glenn bisa muncul di depan aku. Terima kasih. Sebenarnya aku pingin Glenn hari ini nyanyi, cuman nunggu keker-keker agak sepi dulu. Gak apa-apa, nyanyi aku tinggal kecilin volumenya. Tinggal deketin ke mikrofonnya. Glenn, Yeah. thanks ya for coming Terima kasih banyak. and Tante Nesha. talking with me. Thank you Actually, for I inviting wanted to be you in here, telling your stories about your apa ya, pengalaman. You got a singer before you become a very famous as a singer. Oke. Can you Okay. explain it to us? Oke. Jadi sebelumnya hi guys. My name is Glenn Samuel Joseph Perslesi. That's my full name. Yeah. Ya, panjang banget How emang. you call just Glenn? Huh? Just Glenn or Okay. Glenn Samuel. Ya, a lot of people know me as Glenn Samuel dari Indonesian Idol. Jadi ya panggil aku Glenn Samuel aja. Good voice. Jadi Tante Nesha, aku itu kan lahir dan besar di Papua. Ya. Di Papua, tapi aku Kamu mama ada campuran bule-bulenya ya? oma aku orang Belanda. Pantesan matanya bagus, hidungnya mancung. Berbinar-binar. Jadi sebenarnya mama, papa dan keluarga semuanya Ambonis, orang Ambon, Maluku kan. Cuman karena aku lahir dan besar di Papua, jadi memang culture aku lebih ke Papua di sana. Jadi maksudnya aku kemanapun juga aku tetap bawanya nama Papua pada saat itu. Dan nyanyi udah jadi kapan hobi nyanyi Oke. gitu? Hobi nyanyi sendiri tuh aku sebenarnya udah suka nyanyi itu udah dari TK. Wow. Jadi dari TK itu aku Lagunya apa tuh? Udah lagu apa? Udah. Jadi waktu itu lagunya tuh yang ini. Kelinciku. Waduh, keren banget. Kau manis sekali. Lagu anak-anak dulu. Dulu kelinci manis loh. Sekarang udah nggak paling manis lagi. Jadi gitu. Jadi waktu dari TK itu aku udah suka nyanyi. Terus pada saat aku mulai beranjak SD, aku nonton pertama kali Indonesian Idol di TV pada waktu itu tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah 2004 Kok kepingin tiba-tiba ikut Indonesian Idol tuh ada yang mendukung atau it's from you inside? Kalau itu sih dari aku sendiri sih Wow. sebenarnya. Karena pas waktu nonton tuh langsung kayak ngeliat ini aku Itu gue. aku suka nyanyi. Terus Iya. tiba-tiba di TV ada ajang kompetisi di Indonesia yang tentang nyanyi gitu, yang jadi superstar lah ibaratnya kan. Dari situ aku yang kayak, "Ma, aku harus ada di situ." Terus kata mamaku, "Ya udah berdoa aja, kamu pasti bisa." Gitu kan. Terus abis itu aku mulailah di situ latihan nyanyi. Awalnya otodidak. Awalnya sendiri otodidak. Lalu makin gede, makin dewasa aku ikut kompetisi lokal. Tetap semangat tuh ya? Tetap semangat. Banyak yang underestimate sih sebenarnya. Kayak ada people Ada say yang suka your parents tapi oke kan? Oke banget. Cuman teman-teman tuh yang kayak, ya kamu dari Papua anak kecil mana bisa kamu ngelawan yang di Jakarta sana gitu? Ya banyak yang bilang kayak gitu kan ya. Nggak bikin down tuh? Bikin Sempet down. Tapi aku juga jadi down anehnya. Justru kayak ada semangat ya? Malah jadi yang kayak masa sih aku nggak bisa sih sana. Fighting always ya? Jadinya rasa penasaran di dalam diri itu makin keluar gitu. Nah, pada saat itu aku cobalah salah satu kompetisi nyanyi. Kalau Tante Nesha tahu zaman dulu itu sampai sekarang masih ada, namanya Bintang Radio. Oh, I know. Iya. Exactly, I know. Ruth Sahanaya. Iya, Kan dari situ kan? Itu juga favorit aku tuh. Itu kompetisi itu waktu tahun 2013 aku menang nasional di Papua. Jadi aku mewakilin ke tingkat nasional waktu itu. Cuma di nasional kurang bagus, jadi belum dapat juara pada saat itu. Belum waktunya. Tahun 2013 waktu itu. Nah, dari situ menjadi acuan untuk aku sendiri. Kayak dari sini ini aja aku bisa menang, berarti aku bisa dong ke Jakarta gitu kan, untuk ngelawan, untuk ibaratkan berkompetisi dengan orang-orang yang di Jakarta gitu. Nah, lalu aku coba untuk bilang ke orang tua gimana nih kalau aku pindah ke Jakarta. Cuman pada saat itu kan ya belum pernah ke Jakarta? Belum sama sekali. Nah, pada saat itu kan untuk ke Jakarta karena memang orang tua
kurang setuju kan kalau ke Jakarta nggak ada kesibukan. Jadi mereka menyarankan untuk bagaimana kalau aku cari kampus buat kuliah. Jadi biar ada kesibukan sembari aku untuk ikut kompetisi. Sebenarnya emang lu pingin kuliah atau mau jadi penyanyi juga? Sebenarnya aku tujuan utamanya buat pengen ikut kompetisi ya, cuman kata orang tua nggak boleh, kamu harus pendidikan juga di sana gitu. Jadi aku coba tes beasiswa karena memang orang tua aku bukan orang tua yang berkecukupan ya, jadi aku harus cari beasiswa. Dan kebetulan dapat beasiswa waktu itu meskipun bukan yang full, tapi setidaknya ada lah yang bisa untuk membantu pendidikan aku. Setelah itu untuk ke Jakarta itu untuk ngumpulin duit mau ke Jakarta, aku sempat nyanyi di wedding sama kafe-kafe di Papua dulu. Keren. Aku kumpulin duitnya baru aku bisa ke Jakarta menggunakan dana aku sendiri gitu ibaratnya. Itu harus dicontoh sama anak muda sekarang tuh. Karena harus dengan duit sendiri. Karena kalau aku sendiri tuh aku suka segala sesuatu tuh yang melalui proses karena Lebih nikmat ya. Ketika kita melalui proses itu, ketika kita dapat pasti kita ngerasanya kayak kita ngerasa kayak oh ternyata gini tuh. Tapi ketika kita ngelakuin sesuatu yang kurang effort dan lalu kita mendapatkan hal itu, pasti kita ngerasanya kayak pada saat kita dapat kok biasa aja ya. Betul. Gitu ya. Jadi kayak kurang menghargai juga jadi iya benar. Makanya aku lebih suka sesuatu itu yang menggunakan effort gitu. Iya, betul. Yang kayak melakukan ini tiba-tiba langsung dapat tuh pasti langsung rasa bersyukurnya luar biasa banget dan kita pasti bisa ngejaga hal itu banget. Betul. Gitu. Nah, ketika aku sampai di Jakarta, aku sempat ikut. Waktu itu Idol udah nggak ada dulu. Terakhir itu zamannya Noella yang menang, yang dari Papua juga itu. Setelah itu nggak ada lagi kompetisi Idol. Terus gimana kamu? Lalu aku coba ikut kompetisi lainnya. 7 kali aku ikut kompetisi 7 kali? dan gagal semuanya. Waduh. 7 times, 7 kali aku ikut kompetisi, gagal kamu suaranya semuanya. enak loh. Wah, terima kasih banyak. Tapi mungkin ya itu kalau kita emang belum jalannya, belum takdirnya untuk belum dikasih ya. Belum dikasih sama Tuhan ya kita nggak bakal bisa. Betul. Dan 7 kali itu aku ikut kompetisinya bukan Indonesian Idol, yang lain semua. Dan ternyata memang Tuhan ngasih mungkin aku di Idol kali ya. Jadi pertama kali aku coba ikut kompetisi Indonesian Idol, langsung aku bisa sampai di 8 besar kemarin gitu. Sih. Jadi benar-benar sesuatu achievement buat aku banget gitu. Dan aku sempat drop juga dan sempat down juga waktu itu. Pada saat aku udah coba berkali-kali tapi aku masih gagal terus. Jadi aku coba peruntungan di kerja kantoran. Oh, sempat kerja kantoran. Gimana rasanya? As a singer terus bisa di belakang meja gitu kan, kayak gimana rasanya? Boring, right? It's so boring. Boring. I can imagine because that's my life too. I don't like to sit and doing. Tapi mungkin ada beberapa orang yang punya passion di situ, jadi mereka mungkin menikmati, enjoy apa yang mereka lakukan. Tapi karena aku passionnya bukan memang. Tapi sih kita kalau suka nyanyi jarang mau di belakang meja. Musisi pasti ngerasa yang kayak, aduh, aku yang biasanya nyanyi, terus kerjanya begini, terus tapi kok tiba-tiba aku harus diem di belakang meja dan ketik-ketik, itu kan rasanya. Sampai berapa lama, Glenn? Sempet waktu itu aku cuma bertahan 6 bulan. Hebat tuh 6 bulan. Biasanya orang kayak begitu 2 bulan gitu loh. Udah stop ya? Biasanya ya? Udah bisa kuat deh. Karena memang aku ngerasa karena aku musisi, kalaupun aku tidak dinyanyi mungkin aku akan menjadi wirausaha mungkin. Aku bakal jadi bisnismen mungkin. Lo nggak bisa diusur-usur orang? Nggak bisa, aku kayaknya nggak bisa deh untuk kerja di situ. Oke, Mak. Makanannya datang. Glenn pesen apa? Aku pesen cheesecake. Oh, that's cheesecake. Ini punyanya Ajis. Ya. Glenn, ada rencana later on go international? Pengen banget sih sebenarnya, pengen. Aku banget. ikut ya. Wah, harus. Dan guys, ini pembimbing kamu di belakang. Wah, aku dapat bocoran nih katanya Tante Nisha tuh bisa nyanyi loh. Oh, no, not today. No, if you sing, I will sing. Oke, aku pengen nanti pokoknya kapan-kapan aku sama Tante Nisha kita harus nyanyi bareng. Aku datang ke kedai, nanti kita harus nyanyi bareng. Thanks a lot. Kita harus nyanyi bareng. Senang banget. Thanks ya, Glenn. Terima kasih juga. Aku nggak sabar pengen cobain itu. Tadi itu. Ceritanya belum selesai. Oh, belum selesai ya? Oke. Tadi sampai kepada Mbak, pisaunya ya, itu ya? Ini udah ada. Terus kamu kan udah selesai kantor tuh? Aku sempat kerja di kantoran 6 bulan,
Terus karena aku nggak betah, aku keluar mengambil keputusan untuk selesai Nggak dari ditanya sama dunia itu. kantornya. Ditanya sih kayak kenapa kamu ngerasa kurang nyaman di sini. Terus aku bilang kayaknya aku memang passionnya di nyanyi deh, gitu kan di HRD-nya aku bilang gitu. Terus langsung dia bilang ya udah nggak apa-apa, kamu kembali aja ke kehidupan mama kamu. Cuman ya ini jadikan pengalaman aja buat kamu. Iya sih. Dan pada akhirnya aku kembali lagi nyanyi di cafe dan nyanyi di wedding pada saat itu sebelum Idol ya. Dan tiba-tiba ada teman aku ngajakin, dia bilang, Glenn, ini ada iklan audisi Indonesian Idol nih. Wah, Gitu. seneng banget dong ya. Aku langsung mikir kayak, tunggu. Itu umur kamu berapa ya? 20. Aku masih 21. Oh my god. 21 So atau young. 20 ya, aku lupa. Nah, pada saat itu aku langsung mikir, emang masih ada idol ya? Kan katanya waktu itu acaranya udah nggak ada lagi. ya. Iya kan, waktu itu katanya udah nggak ada lagi. Sempet rumornya seperti itu. Terus katanya masih ada kok gitu kan, ini buktinya ada gitu kan. Terus aku bilang, Baik banget ya teman Glenn yang ngasih tahu ya. Terus aku bilang, aduh kayaknya aku udah capek deh kalau mau ngantri-ngantri lagi kayak gitu kan. Terus kata dia, ya udah kamu ikut kompetisi, ikut audisi online aja. Jadi aku ikut yang Oh dulu udah ada audisi online ya? ada. Jadi sending video. Hah? Jadi kita bikin video cover gitu. Terus habis itu kita send ke si Indonesian Idol-nya di websitenya. Lalu aku dapat email balasan, katanya aku lolos tapi aku harus tetap datang ke audisi yang antri. Ya ampun, berapa lama tuh? Sempat? Aduh, lumayan lama itu ya. Tapi enaknya karena aku udah audisi duluan yang itu udah Jadi dapat terima, nomor ya, dapat nomor dan aku udah nggak perlu lagi ngantri-ngantri. Jadi aku udah langsung naik ke yang video booth di atas. Setelah dia Mau lagu apa tuh waktu itu Glenn? waktu itu aku bawain lagu Sam Smith and Can I lay by your side next to you? Jadi minder, jadi suaraku nggak keluar deh kayaknya kalau dia udah nyanyi. Tapi aku bisa membungkus suara Tante Nesya yang luar biasa ini. No way. Jadi kalau kita duet nanti pasti. I hope that it will be nice for song. Oke. Terus itu Nah, enak tuh. pada saat itu aku nyanyi lagu Sam Smith, Lay Me Down, dan akhirnya aku lolos untuk ke juri artis waktu itu. Ditentuin harinya kapan, waktu itu akhirnya kita syuting. Dan Tante Nesya, guess what? Wah, Aku waktu itu menjadi orang pertama di barisan aku yang masuk ke dalam situ nyanyi di depan juri. Jadi aku jadi kelinci percobaan hari itu. amazing. Aku kaget dan sekaligus langsung kayak, aduh ini kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Terus akhirnya langsung mereka tanya, halo, iya halo, namanya siapa? Ya namanya Glenn gitu kan. Kamu udah jenggotan waktu itu? Udah tapi tipis-tipis. Oh, tipis-tipis. Masih banget. remaja Masih soalnya. tipis-tipis banget waktu itu, belum terlalu banyak. Nah waktu itu masih kurus banget, aduh mukanya malu Yang gitu banget dong. kalau ditonton. Yang gitu dong. Nah setelah itu aku nyanyi dan mereka ternyata suka dan aku dapat titanium tiket langsung jadi favoritnya KBCL waktu itu. Keren. Dan setelah dapat titanium tiket ternyata aku dapat diceritain kamu dapat titanium tiket tuh. setelah itu aku dapat 4 yeses juga dari mereka. Jadi aku udah dapat 4 yeses plus 1 titanium ticket from BCL. Jadi bener-bener di situ aku langsung kaget. Langsung Guys. itu apa bener come true ya? Iya, jadi aku ngerasa wah, aku ini udah dapat 4 yeses terus dapat titanium ticket plus aku nih urutan pertama loh. Gitu. Kelinci percobaan tapi bisa dapat kayak gini berarti wah, berarti mereka benar-benar yang kayak percaya banget. Karena aku kalau jadi jurinya, misalkan aku jadi jurinya ya, Belum tentu aku sayang-sayang gimana. juga. Iya, Maksudnya aku betul, sayang-sayang betul. juga itu titanium tiketnya, siapa tahu yang lain jauh lebih bagus kan. Justru kamu yang pas di depan itu dapat. Iya, yang dapat berarti kan ngerasanya kayak, oh, ini anak ini dia bagus Bakat banget, banget. pasti gitu, makanya dikasih. Jadi itu jadi salah satu pencapaian terbesar aku juga. Di situ aku jadi appreciate banget. Dari situ yang awalnya aku cuman yang kayak ya udahlah lolos ya lolos, enggak ya enggak gitu. Malah dari situ aku langsung kayak nggak bisa nih, harus bener-bener nih, harus serius nih ikutnya nih gitu. Jadi pada saat lolos lagi aku ngerasa wah aku udah harus semakin serius di sini. Nah tapi kelemahannya pada saat aku terlalu serius kadang-kadang aku malah jadi terlalu into sama kompetisinya. Akhirnya aku kadang-kadang ngerasa justru terlalu overthinking di dalam kompetisi itu. Contohnya karena kayak yakin atau gimana? ngerasa nggak yakin sih enggak, bukan yang ngerasa nggak yakin, cuman karena terlalu fokus sama kompetisinya jadinya aku terlalu overthinking. Aku nggak boleh salah di sini, jadi nyanyinya tuh terlalu berpikir, nyanyi di atas panggungnya berpikir. Yang tadinya di
di audisi dan di eliminasi 1, 2, dan 3 aku nggak overthinking, nyanyinya bagus-bagus Tapi sekarang aja. udah bisa, tapi harus bisa. Iya sekarang sudah bisa. Cuman setelah masuk di spektakulernya yang 12 besar, di situ aku udah ngerasa kayak semuanya harus aku jaga. Saking aku jaganya sampai pada akhirnya terlalu apa namanya, mau jadi sempurna malah jadi salah. Banyak yang salah, banyak yang miss Tapi pada waktu saat aku itu. dengar itu enggak, kamu bagus kok. Terima kasih. Itu emang tergantung juri-juri ya. Terima kasih. Cuman ya ya komentar mereka sangat membangun dan jadi acuan buat setelah dari Idol sih. Glenn, aku yakin kamu bisa. Terima Sukses kasih. terus. Dan kamu go public ya. Amin, Go amin, international. Amin. Bawain lagu-lagu apa ya? Kamu lebih ke slow music, lebih ke apa sih lagu, bukan pop jazz atau lebih ke apa? Arahnya mellow. Aku sebenarnya awalnya Lagu kamu kan banyak yang mellow kalau aku dengar. terakhir ini aku lebih ke mellow sih. Cuman awalnya itu aku memang tumbuh dan besar itu dengan genre R&B, tapi aku juga sempat nyanyi lagu funk. Iya. Terus juga Lagu ya kamu tuh startnya kayak apa sih? Boleh nggak Tante Nisha tahu? funk itu tuh yang kayak kayak contohnya kayak lagunya Bruno Mars yang Up Down Funk You Up, Oh, Up iya. Down Funk You Up, come on sing it, ya gitu-gitu. Ya lagu-lagu yang upbeat gitulah. Nah, terus R&B, terus aku kalau nyanyi aku lagu slow itu karena dulu aku juga suka sama Semi Simorangki. Ya sama. Aduh itu juga Suka sama, banget Chris itu. Patti dulu ya. Iya, Chris Aduh, Patti. Afgan gitu-gitu. Beda. Kamu tuh kayaknya lebih Nah, Semi Simorangki lah ya. sama almarhum Glenn sempat kenal. Kenal, aku juga sempat waktu itu nyanyi di salah satu tempat mirip-mirip bersama. soalnya kayak dia. Wah, terima kasih. Sama Mike Mohede juga aku Iya. kenal, almarhum Oh, iya? juga. Iya. Aku kenal juga karena di saat aku waktu itu ikut kompetisi namanya Just Duet, aku sampai 20 besar kan, tapi aku tetap gagal juga di situ waktu 7 kali coba itu. Nah, jurinya itu salah satunya dia. Si Glenn. Bukan Mike Mohede. Mike Mohede. Mike Mohede, Once Mekel, I know. sama Mei-chan yang dulu Duo Maya. Oh iya Domaya. Oh dia masih sering Masih sering juga juga, ya? masih sering muncul juga. Cuman waktu itu masih di tahun 2016 waktu itu. Waktu itu beliau masih hidup kan. Nah, setelah kompetisi itu, selang berapa bulan beliau meninggal. Jadi Glenn, pokoknya Tante Nisha doain sukses terus Terima ya. kasih, Tante Harus Nisha. sukses. Pokoknya untuk jadi anak muda Indonesia as a good Amin, singer. amin. And you have that kind of musiknya, suaranya itu ada spesifik Amin. banget. Pokoknya Benar-benar kita harus bikin nyanyi. wanita keplek-keplek kalau dengar lagunya. Jadi apa ya? Jadi sedih Jadi tuh ya, sedih. kebayang terus tapi sedihnya terhibur. Oke, Ya kan, Glenn? terima kasih. Kamu makan dulu deh, Glenn. Oke, siap. Ya. Jadi pokoknya cita-cita aku mulai dari sekarang adalah aku harus datang ke kedainya Tante Nesya, Sip, cobain ditunggu makanan banget. di situ, dan pokoknya aku mau Glenn, nyanyi bareng aku Tante bawain itu sambal dan Apa ini? kamu cobain di rumah ya. Nesya. Apa itu? This is for you. Wah, thank you This is- so much. This is for dinner, for lunch, whatever you want to eat with rice or with kentang goreng or whatever sama goreng. Pepes pedas. Pepes pedas. Ada. Ini teri Medan, ini cumi. Teri Medan kecombrang, cumi Yeay. kecombrang. Aku suka banget kecombrang. Serius, tau nggak Glenn yang namanya kecombrang tuh susah banget dapetnya. Nah, aku kan di Papua kan nggak pernah nyobain nih kecombrang ini kan. Setelah aku sampai di Jakarta, aku dikenalin lah sama si kecombrang ini dari Ajis. Oh gitu, dia kan orang Sumatera, dia kan makan orang Sumatera. Dia kenal terus aku makanan apaan ini kan kecombrang. Ada batangnya, ada bunganya tuh Glenn. Iya. Terus aku langsung nyobain ya. Cobain dulu lah, ini rasanya enak banget. Ya udah cobain dulu. Waduh, ini Ini kamu apa mancung ini? ya? Iya. Sama aku mancungan siapa? Coba. Anjungan Tante Nesya kayaknya. Anjungan Tante Nesya kayaknya. Hidung cewek tuh lebih manis daripada hidung cowok. Ini asli loh, tapi karena ininya bulat katanya orang Chinese nih bawa hoki. Oh iya. Yang pasti selalu bawa hoki buat Tante Nesya sampai sekarang ini. Iya kan? Ya Glenn harus datang ke kedai ya. Harus banget, kita harus atur jadwal. Kita nyanyi ya. Harus nyanyi. Janji ya, janji. Thanks for coming and Thank thanks you. for giving your story about your life. It's very interesting to hear. Aku harap Dan- teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dari apa yang aku alamin Ya, karena betul. actually aku pribadi senang banget untuk nge-share apapun pengalaman aku untuk siapapun di luar sana. Betul. Karena kan kita nggak pernah tahu, mungkin 1 dan 2 orang yang dengar cerita ini bisa jadi acuan untuk mereka ketika mereka ngerasa kayak di Jangan saat mundur ya, harus maju terus. di saat mereka ngerasa kayak there's no change buat gue untuk bisa Betul. achieve apa yang gue mau, tapi
ngelihat contoh dari aku aja. Aku loh anak kecil Papua dari timur yang cuman mimpi-mimpi doang jadi seorang penyanyi, bisa ada di panggung idol, kok bisa ada gitu di situ. Aduh. Terakhir ditanya nih pribadi nih. Terakhir putus baru beberapa setengah tahun yang lalu. Jadi ini lagu muncul. Justru lagu yang pertama, pertama itu untuk dia gitu. Cuma jadi ini tuh siapa? Kalau lagu kedua ini sebenarnya sejujurnya oh iya, hai guys, aku baru rilis single loh, judulnya Sungguh Cinta. Iya, enak loh lagunya, sedih-sedih, bener-bener menusuk jiwa. Pokoknya sedih banget. Jadi single aku ini, lagu Sungguh Cinta ini tuh awalnya itu aku pilih karena bukan karena based on my true story, bukan. Karena lagu ini memang bagus satu. Bagus memang. Dan lagu ini tuh startingnya tuh bagus kan, kamu ngomong apa tuh beberapa iya. kalimat itu loh. Awalnya itu kan lagu ini diberikan oleh label aku sendiri, dikasih pilihan lah itu beberapa lagu, dan akhirnya aku memilih lagu ini itu semua karena lagu ini tuh memiliki melodi yang bagus dan liriknya suaranya pas di kamu juga, Glenn. Terus liriknya juga mudah untuk dihafal. Kenapa? Kamu ada masalah dengan hafal? Untuk sebenarnya liriknya bukan matematik ya. Bukan aku yang bermasalah untuk menghafal. Halayak muda zaman sekarang itu, betul. anak-anak muda zaman sekarang easy listening. Suka lagu itu yang easy listening dan mudah untuk dihafalkan. Gitu. Dan lagu slow itu, lagu mellow itu zaman sekarang tuh lagi naik mulu buat teman-teman yang suka bucin ya, katanya kan. Apa tuh? Butuh cinta. Budak cinta. Oh, budak cinta gitu kan. Cewek-cewek dan cowok-cowok zaman sekarang, anak-anak tuh suka banget lagu-lagu yang mellow. Hilang satu, tumbuh seribu. Tumbuh seribu, betul sekali. Glenn, makan kuenya Glenn. Siap. Udah keburu kering nih. Nanti keburu kering ya. Keliru aku tentang kita, tak mampu paksakan. Meski telah mencoba berjuta upaya, tetap sia-sia. Aku cinta, sungguh-sungguh aku cinta, sedalam-dalamnya rasa apa daya, tak mungkin kita bersama. Hai guys, aku Glenn Samuel. Jangan lupa untuk nonton video ini di YouTube channel Tontonesia di Kita Sekarang. So don't forget to like, subscribe, comment, and share. And I'll see you guys in another video. Bye.